Pengertian tunarungu. Menurut Winarsi 2007, tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat. Beberapa pengertian dan definisi tunarungu di atas merupakan definisi yang termasuk kompleks sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran. Meskipun anak tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetap saja anak tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Pengertian bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah satu di antara bahasa yang digunakan oleh seluruh manusia di dunia. Bahasa isyarat tersebut digunakan dan dibutuhkan oleh anak tunarungu. Anak tunarungu menderita gangguan pendengaran yang menyebabkan mereka kesulitan dalam berkomunikasi. Bahasa isyarat memberikan peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak tunarungu untuk berkomunikasi. Angka penderita tunarungu dibandingkan dengan penyakit disabilitas lain di Indonesia. Persentase penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2019. Penyakit kronis 1,12%, lambat belajar 1,48%, autis 1,70%, Down syndrome 1,74%, wicara 2,57%, low vision 2,93%, total blind 5,11%, grahita 5,90%, rungu 7,03%, mental 11,6%, ganda 28,89%, daksa 29,86%. Angka penderita tunarungu di Indonesia. Provinsi dengan angka penderita tunarungu terbanyak kelima di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan. Angka penderita tunarungu terbanyak di Indonesia berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Latar belakang kami memilih topik ini adalah kompleksnya latar belakang masyarakat yang pada akhirnya masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik, salah satunya dialami oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus, yaitu penyandang disabilitas. Hal ini menimbulkan pemenuhan pelayanan publik yang diskriminatif bagi mereka. Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki ketebalan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat penyandang disabilitas sampai saat ini masih menjadi bagian masyarakat minoritas yang masih kurang diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, salah satunya dalam aksesibilitas sehingga mereka kesulitan dalam melakukan mobilitas. Penyandang disabilitas seakan sulit untuk bergerak. Penyandang disabilitas bisa dialami oleh siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, usia muda atau tua, tidak memandang suku atau ras, rakyat miskin atau beradab. Penyandang disabilitas juga merupakan bagian masyarakat, yang berarti pada penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bisa berpartisipasi. Tetapi para penyandang disabilitas dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang lainnya karena memiliki kecacatan fisik. Itu yang melakukan pemberdayaan khususnya bagi penyandang disabilitas adalah sangat dibutuhkan kehadirannya di masyarakat, sehingga orang yang hidup dengan disabilitas dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan melatih keahlian yang bisa dilakukan secara individu. Itu kami untuk mengatasi keadaan ini adalah dengan menciptakan sebuah aplikasi yang dinamakan Siglaun Translator. Aplikasi sendiri adalah menurut Hasan Abdurrahman dan Asap Riri Riswaya 2014. Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut. Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah kompetensi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user. Aplikasi kami akan memiliki beberapa fitur, yaitu diantaranya fitur mikrofon yang digunakan untuk merekam suara kita,
fitur video animasi bahasa isyarat yang akan menerjemahkan suara kita menjadi sebuah video animasi bahasa isyarat dengan keterlambatan kata sebanyak 1-2 kata. Dan aplikasi ini juga akan dilengkapi dengan fitur kamus bahasa isyarat yang dapat digunakan untuk menambah wawasan masyarakat untuk mempelajari bahasa isyarat. Cara kerja aplikasi Siklam Translator adalah yang pertama, merekam suara dengan fitur mikrofon dan kemudian suara yang terekam akan diterjemahkan oleh aplikasi menjadi video animasi bahasa isyarat. Untuk mewujudkan aplikasi Siklam Translator menjadi salah satu fasilitas umum bagi penyandang tunarungu di Indonesia. Aplikasi ini akan diunduh dan dipasang di setiap fasilitas umum, seperti restoran, rumah sakit, kendaraan umum, dan lainnya. Dengan ini terciptanya gagasan ini, kami mengharapkan para penyandang tunarungu merasa diperlakukan adil dengan penambahan fasilitas umum yang satu ini. Selain itu, aplikasi Siklam Translator ini mempunyai beberapa kelebihan dan manfaat, yaitu diantaranya: yang pertama, memudahkan komunikasi antara penyandang tunarungu dengan masyarakat normal lainnya. Yang kedua, bersifat time efisien dibandingkan dengan membaca tulisan. Dengan adanya aplikasi ini, komunikasi yang terjalin dapat terjalin dengan lebih mudah dan dengan cepat sehingga masyarakat dan penyandang tunarungu tidak perlu bingung untuk menjalankan komunikasi. Yang ketiga, aplikasi ini bisa diunduh oleh siapapun dan diunduh dimanapun sebagai salah satu fasilitas umum dengan gratis.